Syekh menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum menjual warisan dan merebut warisan. Mungkin akan kami jawab dari yang kedua. Berebut warisan hukumnya adalah haram, durhaka kepada orang tua, masuk neraka semuanya itu anaknya. Jangan macam-macam rebutan warisan. Orang yang makan haknya adiknya, makan haknya kakaknya, berarti dia makan api neraka di dalam perutnya. Hati-hati. Dan termasuk orang yang durhaka kepada orang tua ya ngambil haknya adiknya, ngambil haknya kakaknya. Orang tua sudah meninggal harusnya akur, baik-baik semuanya. Ini malah eker-ekeran rebutan warisan. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, kadang orang yang rebutan warisan itu, yang makan jatahnya adiknya kakaknya itu, kadang ibadahnya paling rajin. Sholat berjamaah rajin, pakai sepeda, pakai motor, pakai sepeda, pakai mobil. Tapi motor mobil haknya adiknya. Bagaimana diterima oleh Allah walaupun dia ahli ibadah? Setiap bulan umroh, tapi duit adiknya, duit kakaknya, adik kakaknya sekasian, melarat, miskin. Dosanya besar, gak bakal diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala amal ibadahnya. Bisa jadi orang yang rebutan warisan masuk neraka melalui masjid, masuk neraka melalui Ka'bah. Setiap bulan umroh, setiap tahun haji, tapi duitnya rebutan warisan, gak diterima oleh Allah. Yang ada dia akan disiksa oleh Allah. Jangan rebutan warisan. Jangan pernah engkau rindu mengambil yang bukan milikmu. Kalau punya adikmu, kasihkan. Harta warisan jika dibagi dengan cara yang benar, barokah, akan menjadi jimat dunia akhirat. Itu kunci untuk meraup harta-harta yang lainnya untuk barokah, asal dibagi dengan cara yang benar. Tapi kalau sudah pengambilan harta warisan dengan cara nggak benar, itu terkutuk, terlaknat, akan menjadikan sebab awal dari segala musibah, malapetaka. Harta warisan kalau dimakan, harta warisan yang dibagi dengan benar, dimakan barokah. Tapi kalau sudah ngambil dengan cara nggak benar, oh ini bahaya, penyakit ini. Penyakit. Evaluasi. Orang kaya raya yang penyakitan terus, dikit-dikit periksa sana sini, diopnami sana sini, tengok, jangan-jangan hartamu, makan harta adikmu, makan harta kakakmu, punya saudaramu kamu makan, nggak bakal barokah itu. Dimakan jadi penyakit terus. Kebanyakan darah putih, kebanyakan darah merah, waduh bingung dia. Maka jangan rebutan warisan, jangan rebutan warisan. Bahkan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, jangan pernah engkau mengambil menantu orang yang rebutan warisan. Kalau punya adiknya saja dimakan, apalagi kamu yang nggak kenal, baru kenal, bisa ditendang kamu. Jangan transaksi dengan orang yang rebutan warisan. Nggak ada amanahnya orang seperti itu. Tetapi kalau warisan dibagi dengan cara yang benar, maka itu adalah keberkahan. Jadi rebutan warisan nggak boleh. Kasihan orang tua yang ada orang tua yang sudah meninggal. Kasihan beliau di kuburan harusnya menemukan anak-anaknya kompak, malah rebutan warisan ini. Dan ketahuilah, rebutan warisan dosanya 3. 1, kurang ajar sama orang tua. Saya yakin kalau orang tuanya hidup akan marah. Yang ngambil jatah adik itu pasti akan dimarahin sama orang tua. Yang ngambil jatah kakak itu pasti akan dimarahin. Orang tua kecewa, durhaka, bahaya ini, dosa itu. Kedua, makan haknya orang lain. Berarti sama seperti al-nyuri atau korupsi. Kemudian yang ketiga adalah dosa memutus silaturahmi. 1 dosa saja cukup bagi dia masuk neraka. Bagaimana dengan 3-nya langsung ini? Nerakanya dalam orang yang rebutan warisan itu. Hati-hati. Kadang Masya Allah, kadang katanya orang yang berilmu. Sebuah pondok besar, kiai sepuhnya meninggal, waduh anaknya eker-ekeran. Neraka kabeh ini. Yang satu, anak satu ngambil kantin depan. Yang 2 ngambil kantin yang di Banat, santri putri. Terus eker-ekeran kayak gitu. Malulah, mana ilmunya? Adabnya mana? Akhlaknya mana? Dan memang setan rebutan warisan itu sangat besar. Kadang yang rebutan warisan bukan orang awam tok, kadang orang yang berilmu. Ayo ilmunya diamalkan. Ada akhlak, ada adab. Jagalah hatimu. Jangan tomak dengan apa yang ada di tangannya orang yang bukan milikmu. Tapi syukurilah apa yang sudah berada pada dirimu. Syukurilah apa yang menjadi milikmu. Kemudian yang kedua adalah menjual harta warisan. Menjual harta warisan kalau itu sudah menjadi haknya dia nggak masalah. Contoh, orang tua kami meninggal, tiba-tiba kami dapat warisan. Kami dapat warisan 1/2 atau separuh dari harta yang ditinggal oleh orang tua kami. Itu hak kami. Setelah dibagi dengan adik-adik kami, kakak-kakak kami, tiba-tiba saya dapat hak
adalah separuh dari harta orang tua. Wujudnya di situ rumah, mobil apa, itu kita jual ya boleh, itu hak kita. Tapi kalau belum dibagi, tiba-tiba langsung dijual, haram, neraka itu. Kenapa? Karena bisa jadi milik adik kita jual. Bisa jadi milik adik kakak kita dijual. Jadi menjual harta tidak masalah, ditengok dulu sudah menjadi miliknya ataukah belum. Kalau sudah menjadi miliknya sah. Mungkin dia butuh harus dijual untuk biaya hidup, nggak masalah. Halal barokah. Tapi kalau bukan miliknya dijual, haram, nyungsep dosa. Wallahu a'lam bishawab.